Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jok ngetoro aku lagi bang wingo jin setan kang tak utusi dadyo sembarang wojo layu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Ketemu lagi dengan aku Ana di sini yang akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Ana Olive serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Sebelum kita mulai, aku mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah untuk teman-teman semua yang merayakan, walaupun udah lewat ya beberapa hari yang lalu karena baru sempat update sekarang. Semoga di hari yang fitri ini kita semua dihapuskan dosa-dosanya, dilancarkan rezekinya, semoga jauh lebih khusyuk lagi untuk ibadahnya ya. Lalu kemarin juga kebetulan pas di hari raya Idul Fitri juga teman-teman kita umat Nasrani juga merayakan hari kenaikan Isa Al-Masih ya, gitu deh. Paskah ya. Gitu. Oke. Udah lama banget aku gak pernah update cerita horor terbaru dan udah banyak banget yang pada nge-DM, pada kangen semua episode terbaru dari podcast kisah horor mana ya. Ini sekarang aku baru bisa update guys karena kemarin sibuk banget dan pas lebaran juga belum sempat karena kondisinya belum fit ya, masih batuk-batuk dan ini sebenarnya masih batuk cuma udah nggak separah yang kayak kemarin. Nggak tahu kenapa ya, pulang dari Makassar batuk-batuk terus. Ya kecapean kali ya. Kayak gitu guys. Jadi buat kalian semua jaga kesehatan ya. Jangan lupa minum vitamin biar nggak sakit, biar nggak batuk-batuk. Sekarang juga lagi musimnya demam berdarah. Jadi harus bersih, kamarnya harus bersih, nggak boleh jorok. Dan juga selalu memberikan ini ya, kayak apa itu, obat nyamuk gitu loh kalau mau tidur biar nggak ada nyamuknya. Ya itulah pokoknya. Dan langsung aja kita bacakan cerita-ceritanya ya. Dan cerita pertama datang dari email. Dan kita bacakan. Kak, nama aku Marta. Saya seorang pelajar kak. Jadi aku mau cerita kalau di rumah bude aku tuh banyak yang menjaga, atau kita bisa bilang banyak yang tinggal di sana. Ya maklum lah, kalau rumah bude aku tuh rumah lama dan Pak Deku tuh suka nyimpen barang-barang antik. Dan pasti ada isinya. Nah, waktu itu Pak De dan Bude aku mau ke Malaysia. Ya udah, saya dan keluarga saya tinggal di rumah Bude dan pada saat saya mau mandi, saya mandi dengan rasa takut. Karena terlihat sangat seram. Dan waktu saya mandi, tiba-tiba dengar ada orang berjalan di belakang ruang kamar mandi itu. Dan aku berusaha berpikir positif. Sampai aku selesai mandi. Aku tanya mama dan papa yang ada di kamar. Aku tanya nih, "Mah, Pa, tadi ke belakang ya?" Kataku.
Lalu apa yang mereka jawab? Enggak kok. Dari tadi kan mama sama papa di kamar. Ya udah, aku tanya kakak aja. Kak, tadi ke belakang? Tanya aku. Lalu kakak jawab, enggak kok. Kan kakak dari tadi belajar di meja makan. Ya, terus aku spontanitas dong, mikirlah. Tadi, siapa yang tadi ku dengar jalan-jalan di belakang? Pikirku. Jadi kejadian itu masih menjadi misteri bagiku. Singkat, padat, dan menggantung ya ceritanya ya. Nggak ngerti, nggak jelas endingnya kayak gimana. Jadi mungkin dia cuma mau cerita aja pada saat dia nempatin rumah budenya. Terus dia waktu motor lewat. Dan dia itu mau mandi, dia tuh cuma ngedenger suara orang lagi jalan gitu loh di deket area kamar mandi. Pada saat ditanyain orang tuanya bilangnya enggak. Sama ditanyain ke kakaknya juga enggak gitu loh. Jadi dia itu siapa gitu yang lewat. Nah kalau aku mikir sih mungkin Marta. Batuk kan. Aduh. Anjir lah. Mungkin kamu halu gitu ya. Mungkin perasaanmu aja kayak ada ngedenger apa mungkin tikus kali ya lagi mungkin lewat terus nggak taunya nabrak benda di sekitar atau mungkin kena kresek atau apalah kayak gitu ya. Dan pikiranmu itu sugesmu adalah ada orang di belakang gitu, ada orang yang lagi lewat gitu loh. Mungkin lu tuh halu gitu loh, jadinya sugesmu tuh ke aneh-aneh. Dan ini ceritanya menggantung gitu loh. Kurang epic gitu loh ya ceritanya. Kurang epic bro. Kayak gitu. Dan ini baru opening udah mataku udah sakit karena tidak ada tanda baca titik komanya. Ya buat teman-teman ya kalau mau kirim cerita minta tolong untuk pembuatan ceritanya itu harus tahu jedanya ya, tanda bacanya ya. Karena jujur aja kalau aku baca cerita itu tidak pernah aku sharing lagi ataupun mungkin aku teliti lagi atau mungkin aku koreksi lagi ya. Aduh sorry banget kalau aku batuk-batuk. Kurang fit ini lagi agak kurang fit. Jadi sorry banget kalau semisalnya aku bacanya itu agak kurang serk di hati kalian. Karena aku tuh kalau dapat email, dapat cerita baru itu tidak pernah aku baca dulu. Selalu aku bacanya itu pada saat aku mau record biar kesan horornya itu dapet. Terus kesan penasarannya itu juga dapet gitu kan. Kalau misalnya aku udah baca itu kayak kurang seru gitu loh untuk dibacain lagi. Bener gak sih? Kurang seru untuk diceritain buat kalian semua kayak gitu. Jadi ya minta tolong untuk tanda bacanya ya. But thank you banget buat Marta ceritanya ya. Oke, next ke cerita berikutnya. Cerita berikutnya mana ya? Wah panjang ini. Cerita berikutnya datang dari Google Form. Halo Kak Ana, perkenalkan nama saya Yunita. Saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya. Awalnya saya dan teman saya yang bernama Eva sedang berbincang-bincang soal hal mistis yang pernah kami alami. Saat asik berbincang, saya kepikiran satu hal dan menanyakan pada teman saya. Eva, kita kan SMP-nya gak bareng nih. Pernah gak kamu kehilangan teman kamu? Ya mungkin meninggal atau apalagi tuh, tanyaku. Lalu kemudian dia terdiam sebentar. Yun, bukannya aku gak mau cerita ya. Tapi dia berhenti sejenak. Lalu saya kembali berbicara. Ya cerita aja. Memangnya kenapa? Tanyaku lagi. Soalnya aku takut Yun.
Kalau dia datang gimana? Soalnya aku masih punya janji sama dia. Jawabnya terlihat dia agak sedikit takut. Cerita aja kenapa sih? Gak usah takut. Ucapku dengan sedikit memaksanya untuk cerita. Lalu dia sedikit menghela nafas dengan kasar dan mulai bercerita. Dulu ada cowok namanya Jihedo. Aku tuh seangkatan Yun sama dia, tapi beda kelas. Dia si Jihedo dikenal sebagai berandalan, preman, dan banyak lagi lah Yun. Pokoknya jelek lah di mata banyak orang. Tapi Yun, dia tuh jujur juga bertanggung jawab sama kesalahannya. Banyak guru yang suka sama sifatnya yang itu. Dia itu suka sama temen aku namanya Nur. Setiap kali ya Yun, aku tuh disuruh jadi tukang pos. Suratnya mereka berdua. Kesel banget Yun sebenarnya, tapi ya udahlah. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan lagi. Kadang ya, Yun, entah apalah itu isinya surat Jihedo tuh selalu seneng. Padahal tuh ya jawaban suratnya Nur tuh cuma iya sama enggak. Eva agak sedikit tertawa. Kalau ingat itu lucu Yun. Rasanya cuma kasihan sama pengen ketawa ngakak. Tapi sekarang dia udah meninggal Yun. Kasihan aja dia. Padahal dulu Jihedo sama Nur tuh saling suka Yun. Tapi Jihedonya salah. Masa gini dia bilang. Nur, kalau kamu mau jadi pacarku, aku janji bakalan berubah ya. Tentu aja Nurnya nolak caranya Jihedo kayak gitu. Tapi aku juga janji sama Jihedo. Apapun nantinya yang bakalan terjadi, aku mau bikin mereka bisa bareng, ya pacaran gitulah. Raut mukanya sedih. Lalu aku bertanya, memangnya dia meninggal tuh kenapa? Tanyaku. Lalu Eva menjawab, kecelakaan Yun. Pas dia mau pergi main. Jawabnya. Kepalaku mulai sedikit pening. Bayangan-bayangan sekilas sosok laki-laki memenuhi pikirku. Kebetulan kami terdiam. Eva sibuk memainkan jarinya lalu memandangku. Aku melihatnya seperti terkejut dan ketakutan. Kemudian ia berucap, Astagfirullah, berulang kali sambil meminta maaf dan menyebut nama Jihedo. Tentu saja saya bertanya kenapa dia ketakutan. Dia bilang melihat Jihedo ada di depannya. Padahal depannya itu saya. Wah, jangan-jangan karena saya tanpa sengaja membuka komunikasi dengan arwahnya Jihedo. Ini yang bikin aku gak suka. Saya punya kelebihan ya kayak indigo dan segala macam. Apalagi saya dan teman saya sama-sama memiliki kelebihan dan sangat sensitif. Jadi ya begini, kayak sedang bercermin. Saya menenangkan teman saya dan melanjutkan yang sempat terhenti. Saya mulai menjelaskan yang saya lihat di benak saya tentang kematian Jihedo. Ternyata benar, Jihedo meninggal pada pertengahan tahun antara 2016 dan 2017. Hari Kamis, malam Jumat, baju yang dikenakan terakhir kalinya saat meninggal, baju warna hitam dengan lengan pendek berwarna abu-abu. Celananya Levi's, warna kulitnya putih. Sebelum meninggal, Jihedo membuat kehebohan di sekolah. Mengatakan sebenarnya Nur dan dia saling menyukai. Siapapun yang mengatakan bahwa itu kebohongan, dia akan dipukul habis-habisan di tempat, nggak peduli perempuan atau laki-laki. Kemudian dia berteriak kepada Eva.
tahu kan? Sontak Eva yang ketakutan menggunakan kepalanya. Padahal waktu itu sedang diadakannya kerja bakti. Selang beberapa waktu Jihedo bertingkah aneh. Di atas tumpukan sampah, rumput, dia berbaring di sampingnya dan berakting layaknya sedang menangis di makam. Nur, kamu tahu kan kalau aku cinta sama kamu. Kenapa kamu tega Nur ninggalin aku mati? Dengan tingkahnya yang aneh itu tentu saja disoraki dengan kata-kata mengatakan bahwa ia gila. Dan hal itu malah terjadi padanya. Dia meninggal kecelakaan motor tepat hari itu juga. Setelah pulang sekolah dan hendak pergi bermain. Sudah dulu ya kak, maaf jika kepanjangan, gak serem, kalimatnya ada yang salah atau lainnya. Dan terima kasih sudah dibacakan. Setelah cerita ini masih ada kelanjutannya tentang Jihedo dan hal yang lainnya. Oke. Thank you Yunita buat ceritanya. Kalau menurutku untuk cerita kali ini PNP ya. Sorry banget ya Yun. Kalau menurutku sih PNP ya, antara percaya gak percaya ya. Kayaknya itu kayak cerita mulut dari mulut ke mulut yang berasumsi dialaminya sendiri. Paham kan maksud gue kalian? Jadi kayak aduh, batuk. Sorry banget guys. Enak banget sih. Kayak apa ya? Fiktif gitu ya, kayak cerita fiktif. Kayak film-film cerita pendek gitu. Jihedo, aduh namanya antara keren, antara aneh, nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya ini terjadi pada kalian, kalau menurutku sih itu bukan sosok Jihedo, melainkan sosok jin yang menyerupai Jihedo. Nah itu, karena seperti yang aku udah jelaskan dari episode-episode yang sebelumnya, dan pasti kalian pernah tahu dan pernah mengalami. Kalau misalnya kita lagi nongkrong nih sama teman-teman banyak, terus tiba-tiba membuka suatu obrolan tentang cerita hal mistis, itu pasti ada yang ikutan nimbrung. Ya contohnya kayak aku nih. Aku lagi nge-podcast tentang cerita-cerita horor. Dan kemudian pasti aku bakal cerita ke kalian kalau aku ngedengar suara aneh. Aku ngedengar suara orang jalan apapun itulah. Ya itu karena mereka tuh merasa diomongin. Kayak ibaratnya tuh kayak manggil gitu ya. Bukan manggil kayak jelangkung gitu, bukan. Manggil secara kalian tuh lagi nyeritain dia gitu loh. Dan daya tariknya dia untuk tahu, ceritanya itu keren gak sih? Dia lagi cerita tentang gue nih, anjay. Si Ana lagi cerita tentang gue nih si kuntilanak gitu kan. Kayak gitu, jadinya kayak nimbrung dan akhirnya menimbulkan suatu kekuatan. Kekuatan. Ya pokoknya itulah, energi, anjay. Bahasaku anjing lah, energi. Ya pokoknya energi yang membuat suatu poltergeist gitu ya. Pokoknya suatu reaksi yang membuat kita itu menyadari kalau mereka itu ada gitu pada saat kita membicarakan mereka. Kayak gitu guys. Ya apa enggak? Pasti kalian pernah mengalami lah itu semua, ya kan? Kayak gitu. Dan kalau menurutku nih sih serem enggak, kayak kurang greget. Dan itu menurutku ceritanya tuh dari mulut ke mulut gitu, bukan pengalaman diri sendiri. Kayak gitu deh. Aduh, sumpah batuk guys. Kalau kalian tahu obat batuk yang manjur tapi bukan sirup ya, apaan, please tolong DM gue. Gue capek batuk terus, sumpah deh. Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya. Pilek juga.
Halo Kak Ana, aku mau cerita nih. Saat itu saya dan teman-teman saya ini udah belum ya? Oh belum. Mempunyai rencana pergi perpisahan ke Yogyakarta selama 3 hari. Saat saya mengadakan perpisahan tersebut, semua kelas saya kompak mengikuti perpisahan tersebut. Saya berangkat tanggal 14 Agustus dan saat itu saya menaiki bus pariwisata H Bintang BA. Apaan tuh H Bintang BA? Gak tahu. Dari Pasar Minggu pukul 3 sore melalui jalur Pantura. Saat bus saya sampai di jalur Pantura sekitar malam hari, perasaan saya mulai tidak enak. Dan saat berhenti di beristirahatan, bus HBA di daerah Salatiga. Gimana? Saat bus saya sampai di jalur Pantura sekitar malam hari, perasaan saya mulai tidak enak saat berhenti di beristirahatan di daerah Salatiga. Saat itu saya pergi ke toilet untuk sekedar cuci muka untuk menghilangkan kantuk di benak saya. Selesai saya cuci muka, saya melihat ada seorang bapak masuk ke dalam toilet dan tak kunjung keluar. Saat saya duduk di depan teras toilet sambil menikmati bakso hangat, saya tak kunjung melihat bapak tersebut. Saat saya menanyakan hal aneh tersebut kepada tukang bakso di depan toilet. Mas, kok tadi ada yang masuk ke toilet nggak keluar-keluar ya mas? Lalu pedagang bakso itu bilang, di sini udah biasa, jangankan tidak keluar-keluar, yang meninggal di toilet ini aja ada. Mendengar hal tersebut, saya langsung pucat dan diam. Kalau boleh tahu, kapan Pak meninggalnya? Waktu itu, sekitar tahun 2005. Bapak sudah dagang bakso di sini dari tahun 2001. Mendengar hal tersebut, saya langsung bergegas masuk ke dalam bus untuk lekas tidur. Dan saya langsung membayar bakso bapak tersebut dengan uang 20.000 tanpa meminta kembaliannya. Wih, sombong lu ya. Ya emang lu beli 20.000 kali ya. Saat saya sampai di bus, teman-teman saya sudah tidur. Saya duduk di barisan paling belakang. Saat saya hendak tidur, saya merasa ada angin yang meniup telinga saya saat itu. Saya langsung berdoa kepada Allah SWT agar saya lekas tidur. Keesokannya saya dan teman-teman saya sampai di villa tujuan saya di daerah Tugu, Jogja, dekat dengan Malioboro. Villa itu bernama Villa Semar. Saat saya memasuki villa tersebut, hal aneh terjadi lagi. Suasana villa sangat sepi. Di depan villa, terlihat pohon mahoni yang sangat besar, diliputi pagar di sekelilingnya. Saat saya masuk ke dalam kamar villa, ternyata villa tersebut memiliki 10 kamar yang cukup besar. Saya menempati kamar lantai 3 yang berisi 2 kamar. Di kamar saya beristirahat sejenak untuk menghilangkan rasa pegal-pegal sesuai naik bus tersebut. Selesai istirahat, saya pergi ke pasar Klewer untuk membeli perlengkapan selama 3 hari. Misalnya jagung, sosis, dan lain-lain. Selesai membeli perlengkapan, saya pun bergegas mengisi perut dengan bakar-bakar bersama teman-teman saya. Selesai bercengkrama dengan teman saya, lalu saya bermain game dengan teman saya, yaitu game mencari uang koin. Saat saya memulai game pertama, saya memulainya dengan 6 pemain, yaitu saya, Rudi, Arif, Elsa, Putri, dan Wiwit. Tim dibagi menjadi 2 tim, yaitu tim laki-laki dan perempuan.
Saat saya selesai bermain game dan saya pemenangnya, pamer deh. Malam pun sudah terlalu larut. Anak perempuan pun bergegas masuk kamarnya masing-masing. Berhubung saya panitianya, saya mengarahkan sekitar pukul 23:45 untuk bindeng deh. Untuk masuk ke dalam kamar masing-masing. Kami menikmati malam di pinggir kolam renang yang kedalamannya sekitar 1 meter. Anak-anak lain ada yang bercengkrama, ada yang mendengarkan musik, ada yang main gitar, ada yang bermain kartu, ada yang berenang, dan lain-lain. Setelah selesai, sebagian dari anak laki-laki masuk ke kamar masing-masing untuk istirahat, untuk mengumpulkan tenaga untuk esok pergi ke Candi Borobudur. Di pinggir kolam renang tersisa saya bertiga, yaitu saya, Rudy, dan Maman. Saya masih di sana sampai jam 1:25 malam. Setelah saya selesai bermain gitar dan perut pun sudah kenyang, saya pun pergi ke atas sendiri karena saya ingin ke kamar kecil dahulu yang berada di lantai 3. Karena kamar kecil di sana hanya ada di lantai 1 untuk perempuan dan lantai 3 untuk laki-laki. Gimana sih ini ceritanya? Gak nyambung gitu loh. Setelah saya sampai di ruang tamu sambil memakan sisa jagung yang tadi saya bakar, hal aneh muncul kembali. Saya melihat teman saya yang satu kamar dengan saya sedang duduk di samping tangga dengan posisi menunduk dan wajah pucat serta rambut terurai ke depan. Setelah saya sapa, "Buset, lu cepet banget udah di sini. Kan lu tadi sama gue di kolam." "Oh iya, lu nggak ke atas man? Udah malam, gak baik diem di sini sendiri." Dia hanya menunduk dan menggelengkan kepala tanpa melihat ke arah saya. Tanpa rasa penasaran, saya pun naik ke atas sambil berkata, "Baik-baik lu di sini, banyak temen lu, setan." Sesampainya saya di kamar kecil, saya buang air kecil dan hal aneh terjadi lagi saat pintu saya kunci. Ternyata ada yang ngetuk-ngetuk sebanyak 3 kali dengan keras tanpa bersuara dari luar kamar kecil tersebut. Tanpa saya hiraukan, saya teriak, "Sabar woi, udah malam, jangan berisik." Saat saya keluar, saya tidak menemukan siapa-siapa di luar. Saya langsung menuju kamar saya. Setelah saya lihat kamar saya, ternyata nggak ada siapa-siapa. Saat saya baru menaruh gitar, saya melihat 2 teman saya datang ke kamar saya dengan perasaan takut. Dia berkata, "Buset, lu kan tadi ditinggalan, kenapa ada di sini?" Saya menjawab, "Ngaco lu." Gimana sih? "Buset, lu tadi kan di tangga." "Oh, lu tadi kan di tangga, Han. Kenapa ada di sini?" Anjara. Oke, sorry. Lalu saya menjawab, "Ngaco lu. Saya tadi ke toilet, ada yang ketuk-ketuk. Lu ngerjain ya?" Lalu Herman berkata, "Lu tadi ada di bawah, Han, di tangga. Muka lu pucat. Gue tanya cuma geleng-geleng." Lalu saya menjawab, "Lu yang tadi di bawah, man, di tangga. Saya tegur juga gak nyaut-nyaut, cuma geleng-geleng." "Seriusan lu?" "Ngapain saya bohong?" jawab aku. Seketika kami langsung turun ke lantai 1 untuk mencari penjaga villa tersebut yang bernama Mas Raka. Saya ceritakan semua kejadian yang saya alami. Setelah saya cerita, dia membalas dengan senyuman saja dan berkata, "Memang gitu di sini, Mas. Dulu tahun 99
ada yang meninggal di sini tenggelam di kolam renang. Anak umur 15 tahun asal Jakarta. Makanya saya saranin kalau mau bermalam di sini atau di kolam renang maksimal sampai jam 10. Biar nggak diganggu. Seketika saya langsung ketakutan serta bulu kuduk merinding. Saya pun minta ditemani Mas Raka untuk satu kamar denganku. Hehehe. Karena aku ketakutan. Mas Raka menjawab, "Yowis, baca bismillah saja ya mas, insya Allah gak diganggu lagi." Seketika saya menuruti perkataan Mas Raka. Sampai hari terakhir saya di villa, saya masih bisa mengingat momen yang tak terlupakan dalam hidup saya. Cukup sekian dulu kak cerita dari aku. Thank you banget udah dibacakan. Maaf jika kata-katanya gak nyambung dan panjang ceritanya. Ya, thank you banget Han. Ya sebenarnya sih gak nyambung juga ya. Dan panjang juga ceritanya. Sebenarnya kalau panjang itu bagus ceritanya. Tapi kalau alur ceritanya itu gak nyambung itu kayak merasa kurang greget. Aduh kayak speechless gitu ya. Kayak membagongkan gitu loh. Sorry ya guys, kalau aku misalnya itu kalau mengkomen, mengkritik suatu cerita itu agak nyeplos-nyeplos. Karena ya namanya juga aku itu pembawa cerita dan pengkritik cerita. Jadi apapun itu kalian harus terima, tak iya, ya kan? Harus terima apa adanya. Jangan ada sakit hati di hati kalian. Ini kan Idul Fitri ya, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya kan habis menghujat cerita orang langsung kita mohon maaf. Ya itu tadi. Kayak kurang greget banget anjay lah. Gue udah 3 cerita ini kayak kurang greget gitu loh ceritanya. Ayolah, kasih ya saya cerita-cerita yang greget. Kasih buat pendengar podcast kisah horor ini merasa ketakutan gitu loh. Ya. Asem memang. Mungkin kita tambah 1 cerita lagi ya. Cerita penutup biar agak greget mungkin. Mungkin di akhir cerita itu ceritanya lebih serem ya. Bentar. Oke. Aduh. Bentar, aku lagi mencari cerita. Yang kelihatannya greget banget. Oke. Ya. Halo kak. Kali ini aku mau cerita tentang kisah nyata aku saat pertama masuk pesantren. Wah, ini pasti keren nih ceritanya. Oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cerita horor ini berawal saat aku masuk pesantren. Nama aku Eva kak. Dari Sukabumi, Pelabuhan Ratu. Halo Eva. Waktu saya baru 2 minggu di sana, teteh-teteh yang satu kobong tuh satu pesantren kali ya, bilang kalau di sini setiap tahunnya selalu ada kesurupan massal dan itu sangat rutin terjadi. Tidak terasa kami mengobrol sangat jauh hingga sekitar jam 10 belum juga tidur. Singkat cerita, aku udah 3 bulan berada di pesantren dan kaget hal itu benar-benar terjadi. Saat itu di MTS yang masih satu yayasan dengan pesantren sedang ada acara MOPD, masa orientasi pengenalan. D itu apaan? Gak tahu. Dan hari terakhir mereka mengadakan kemah di sebuah gunung yang namanya Gunung Kutu. Ya saat malam kira-kira jam 8-an. Ada suara motor dan suara wanita berteriak-teriak.
Kami semua kaget dan buru-buru ke rumah guru kami. Benar aja, ada kesurupan massal di sana sampai beberapa orang anak MTS yang kesurupan. Dan akhirnya langsung dipulangkan. Setelah itu kami disuruh mengaji dan istighfar bersama. Dan santri putranya ikut membantu memegangi anak yang kesurupan itu dan mengurusi semuanya. Yang kesurupan itu dia satu kobong denganku. Kobong itu apaan sih? Kobong kebakar ya? Dia teriak-teriak dan bahasa yang keluar dari mulutnya itu sangat kasar. Anjing, monyet, dan apalah itu. Sambil meludahi orang yang ada di sekitarnya, dia minta dilepaskan sambil teriak-teriak. Wih, brutal nih orang. Suasana yang baru ku alami, tapi anehnya aku tidak takut sama sekali. Hanya saja aku kaget karena baru pertama kali melihat kejadian seperti ini. Saat dia sudah sadar, guruku menunjuk teteh yang sudah lama untuk menemaninya. Dan aku pun malah ikut menemani anak itu. Kami bertiga menemaninya. Saat aku mengusap-ngusap dan membereskan rambutnya, dia kembali mengamuk. Subhanallah, aku sangat kaget. Dan akhirnya kita bertiga loncat. Refleks. Si teteh D nangis dan tidak mau menemaninya lagi. Terpaksa aku dan teteh U yang menemaninya. Saat hampir jam 2, dia sadar dan tertidur. Kami yang menemaninya tidur di sebelahnya. Aku di sisi kiri dan teteh U di sisi kanan. Aku merasa ada yang aneh saat semua sudah tidur terlelap. Aku sendiri tidak bisa tidur dan setiap anak itu bergerak geser, aku langsung bangun. Dan badanku yang merempet dengannya serasa panas. Akhirnya aku pindah. Setelah beberapa hari, saat aku akan pergi ke sekolah, ada hal aneh di dalam hatiku. Aku sangat malas pergi ke sekolah. Dan benar saja, di sekolah, aku melihat ibu guru yang begitu cantik itu berubah menjadi makhluk yang sangat mengerikan. Refleks aku berteriak dan melempar bolpoinku. Dan semua anak yang ada di sekolah kaget. Aku teriak ketakutan hingga nangis sekencang-kencangnya. Dan akhirnya aku dipulangkan. Dari kejadian itu aku sering sekali melihat kejadian aneh dan sering sekali kesurupan. Sampai aku memutuskan untuk berhenti sekolah. Aku cari syariat kesana kemari. Sampai aku pulang ke kota asalku, Tasikmalaya, untuk cari obat. Aku diruqyah udah hampir 8 kali. Dan setiap aku diruqyah, jin yang keluar dari badanku sampai berpuluh-puluh. Gila. Dan itu baru sekali ruqyah. Bayangkan, udah 8 kali ruqyah. Anjay. Udah ada 100 mungkin jinnya. Aneh-aneh pula. Ada yang cinta sama aku. Dan yang paling kuat yang sampai sekarang masih menggangguku adalah jin dari leluhurku, katanya. Aku sih bingung dan gak percaya ini. Enggak sama sekali. Kalau katanya, aku adalah titisan terakhir. Dan aku punya darah Pajajaran. Aku gak tahu deh. Mitos kali ya, Kak. Setiap kali aku diruqyah, pasti kayak gitu. Dan katanya, nanti aku akan menjadi orang yang bisa ngobatin yang kayak gitu. Syariatnya. Sampai sekarang aku sering diganggu dan hidup aku selalu bergelut dengan hal seperti ini. Entah sampai kapan dan entah harus percaya atau enggak, aku pun bingung. Tapi ini nyata yang ku alami. Thank you, Kak, udah dibacain. Lain kali aku akan cerita tentang pengalaman hororku yang lainnya. Oke. Thank you Eva buat ceritanya. Cerita terakhir yang sangat serem banget. Dan sebenarnya dia tuh percaya gak percaya. Tapi kalau menurutku sih,
Kalau menurutku yang dia kata dia bisa mengobati ke depannya, maksudnya dalam arti di masa depannya dia bisa mengobati secara syariatnya, maksudnya kayak ya kayak pengobatan alternatif atau apalah gitu ya. Ya kita nggak tahu ya, namanya juga mukjizat dari Tuhan, mukjizat dari Allah. Semua manusia pasti dikasih kelebihannya masing-masing, tapi pasti ada batasnya lah kelebihannya itu. Dan siapa tahu mungkin si Eva itu kayak gitu. Tapi ya kalau menurutku sih nih mitos kali ya. Apa ya, ibaratnya itu kayak kamu tuh dikasih omongan seperti ini supaya kamu bisa tersuges dan terpikir terus menerus hingga kamu esok itu dewasa itu punya pemikiran seperti itu, sehingga kamu berusaha kayak mencoba sesuatu hal yang pernah dikatakan orang-orang terdahulu yang pernah meruqyah kamu, sehingga sesuatu hal yang kamu ibaratnya eksperimenmu itu menjadi kenyataan, tapi sebenarnya sih itu biasa aja. Contoh kayak Ponari, kalau kalian tahu tentang kasusnya Ponari yang katanya dia dapat batu yang batu yang bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Itu sebenarnya tuh suges gitu ya. Sekarang kan kesaktiannya Ponari udah nggak ada gitu loh. Kesaktiannya itu kan cuma di batu aja gitu. Itu sebenarnya tuh sugesti dari orang-orang yang emang kebetulan minum air terus sembuh, mungkin dehidrasi terus sembuh, enakan minum air. Akhirnya itu banyak banget cerita orang dari mulut ke mulut, sehingga membuat suatu hoax atau mungkin cerita bohong yang membuat mereka tuh tersugesti dan menuju ke Ponari untuk meminta pengobatan, penyembuhan gitulah. Ya yang kayak gitu. Ibaratnya tuh kita tuh jangan sampai terbodohi dengan hal-hal yang seperti itu. Para netizen gitu ya, netizen Indonesia tuh yang paling pinter guys. Tapi kalau masalah yang aneh-aneh itu netizen Indonesia itu paling gampang untuk terprovokator. Tapi kalau masalah untuk menghujat, netizen Indonesia itu yang paling nomor 1 maju ke depan. Apalagi sampai menghujat artis luar negeri gitu. Paling nomor 1 terkenal netizen Indonesia. Anjay. Ya kayak gitu. Kalau menurut aku sih itu lu ya Eva tersugesti bukan tersugesti. Menurutku tuh mitos gitu loh. Dan kayaknya tuh nggak usah dilakuin gitu ya. Ya ibaratnya kamu harus percaya diri sendiri dan selalu mendekatkan sama yang di atas gitu loh. Jangan sampai kamu itu kesurupan lagi, diganggu hantu lagi dan lain-lain ya. Kalau kamu masih ketempelan mungkin efek dari kamu kemarin nemenin yang kesurupan kayak gitu. Karena aku tuh dulu pernah kesurupan guys, gak enak banget sumpah. Sekali doang kesurupan waktu zamannya aku masih sekolah. Kayaknya aku udah pernah cerita deh yang aku dulu kesurupan itu. Dan bener, kesurupan itu awalnya itu berasa kita itu gak ngapa-ngapain, badan kita tuh serasa digerakin orang gitu loh. Waktu itu aku kesurupannya itu agak setengah sadar gitu, dan kayak berasa kayak tanganku itu digerakin orang, kakiku tuh digerakin orang, kayak ada yang gerakin gitu loh badan aku. Tapi waktu itu merasanya itu enteng aja. Tapi pas sembuh, setannya keluar, badan itu rasanya sakit semua. Bener, kayak capek gitu, kayak abis digebukin orang gitu. Capek banget itu. Kayak gitu. Itu sih menurut pengalamanku ya, yang pernah kesurupan tapi dalam kondisi setengah sadar. Kan ada tuh yang kesurupan yang setengah sadar sama yang tidak sadar sama sekali. Sampai raganya terbawa. Yang biasa dibilang itu paranormal experience atau astral projection ya kayak gitu. Jadi kayak jiwa kita tuh kayak dibawa kemana gitu loh, dan yang memasuki di raga kita itu beda, kayak hantu gitu, jin setan gitu, kayak gitu guys. Mungkin dari teman-teman ada yang pernah mengalami cerita hal yang serupa, mungkin kesurupan atau apapun.
kesurupan monyet, anjing, kesurupan babi ngepet gitu kan, yang lagi viral kemarin, babi ngepet. Kalian bisa langsung aja cerita-cerita, bagi cerita ke podcast Kisah Horor gitu ya. Oke, kayaknya udah cukup dulu cerita kali ini. Udah ada 4 cerita yang udah aku bacakan, walaupun di cerita episode perdana setelah hari raya itu agak kurang greget. Ya kalian bisa menikmati ya ceritanya. Ambil sisi positifnya, ambil sisi negatifnya. Dan apa ya? Ya itu dah pokoknya. Bingung anjay, goblok banget sih gue anjing. Oke. Thank you banget buat teman-teman semua. Jika kalian punya cerita-cerita horor ataupun teman-teman kalian, cerita dari bapak, ibu, ayah, kakek, nenek, adik, teman, saudara, tetangga, pacarmu, selingkuhanmu, pelakormu, apapun segalanya itu, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcast kisahhoror@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast Kisah Horor, DM Instagram Ana Olive serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast Kisah Horor. Jangan lupa klik tombol follow di Instagram podcast Kisah Horor agar kalian selalu update tentang feed terbaru di podcast Kisah Horor. Walaupun sekarang aku jarang banget update story ataupun update kiriman terbaru ya. Tapi kali ini bakal aku selalu rajin bikin video, rajin update video membagongkan tentang dunia persetanan gitu ya. Lalu jangan lupa kalian follow juga podcast Kisah Horor di Spotify agar kalian selalu update cerita-cerita horor terbaru. Terima kasih buat semuanya, nantikan cerita-cerita horor terbaru di episode berikutnya dan bye-bye.